negara Ukraina merilis perangko terbaru dengan menghormati Presiden Prabowo Subianto dijadikan perangko. Ya, secara resmi negara Ukraina merilis perangko spesial buat Prabowo Subianto sebagai penghormatan dilantiknya Presiden Prabowo Subianto yang baru-baru saja dilantik pada 20 Oktober kemarin. Badan Pos Nasional Ukraina merilis perangko bergambar wajah Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang diunggah pada Instagram resmi KBRI Kiev. Perangko itu menampilkan wajah Prabowo yang mengenakan jas dan peci, bendera Indonesia, dan juga lambang Garuda Pancasila. Perangko Prabowo ini merupakan bentuk penghormatan terhadap Indonesia. Dalam unggahan, KBRI Kiev menyebut perangko itu menjadi pertanda akrabnya hubungan Indonesia dengan Ukraina. Diharapkan juga hubungan Indonesia dengan Ukraina semakin erat dan menguntungkan di masa depan. Ya, Ukraina menerbitkan Presiden Prabowo Subianto di dalam perangkonya lengkap dengan Prabowo yang berpeci dan ada bendera merah putih dan ada lambang negaranya. Waduh, maksudnya apa nih? Ukraina terbitkan perangko gambar Presiden Prabowo. Masa sih Bang, kata siapa itu? Iya benar, jadi baru-baru ini Badan Pos Nasional Ukraina merilis perangko edisi spesial yang menampilkan gambar Presiden Prabowo. Gambar perangko tersebut seperti yang diunggah oleh akun resmi Instagram KBRI Kiev. Disebutkan bahwa penerbitan perangko itu sebagai bentuk penghormatan dalam menyambut pelantikan Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto. Selain itu, dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa pembuatan perangko itu atas usulan dari organisasi bernama The Ukrainian Initiative, sebuah LSM lokal Ukraina yang bergerak di bidang sosial budaya. Nah, kita tentu tidak mau menerka-nerka kenapa Ukraina sampai bikin perangko gambar Prabowo. Kalau boleh berhusnuzon, mungkin sebagai bentuk persahabatan kedua negara dengan memberi penghormatan terhadap presiden baru. Soalnya pas Hari Anti Korupsi Sedunia 2022 lalu, organisasi The Ukrainian Initiative ini juga bikin penghormatan buat Jenderal Hugeng Iman Santoso yang kita kenal sebagai polisi jujur. Makanya diharapkan katanya pembuatan perangko Prabowo ini semoga bisa membuat hubungan diplomatik Indonesia dan Ukraina makin erat dan saling menguntungkan di masa mendatang. Oh begitu ya. Kalau menurut kalian kenapa ya Ukraina bikin perangko Prabowo? Meskipun sebelumnya Anies Baswedan menghina Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan nilai 11 dari 100 atau 1,1, namun demikian ternyata Prabowo Subianto mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari negara Ukraina. Dijadikan perangko tidak main-main adalah merupakan suatu penghargaan yang luar biasa. Dan inilah pada saat Anies Baswedan memberikan nilai 11 dari 100 kepada Prabowo Subianto. Kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies. Kesombongan Anies Baswedan memberikan nilai 11 dari 100 kepada Prabowo Subianto tentu saja sangat membekas kepada Prabowo Subianto. Dibuktikan dengan Prabowo Subianto tidak melupakan atas nilai itu. Aku sedih loh, kemarin di Jakarta dikasih nilai rendah. Saya dikasih nilai dari 100. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Saya sudah sekolah ke Jerman, ke Inggris, ke Swiss. Belum pernah ada guru sejahat itu. Edan. Kalau di sekolah 5 udah merah, 4 apalagi. Aduh, aku hanya dikasih 1,1. Saya mau sebetulnya jawab di situ ya. Emangnya lo siapa?
Ya, itulah Prabowo Subianto yang tidak melupakan pemberian nilai oleh Anies Baswedan, di mana diberikan nilai 11 dari 100. Siapapun juga tidak akan melupakan ya, suatu penghinaan yang luar biasa. Nilai 5 saja itu sudah menjadikan nilai merah, apalagi dengan diberikan nilai 1,1. Ini sungguh suatu hal yang sangat keterlaluan. Oleh karenanya Anies Baswedan kepada Prabowo Subianto seharusnya ya memberikan nilai yang bagus, dikarenakan belum pernah ada Anies Baswedan memberikan kontribusi buat Prabowo, namun hanya menerima dari pemberian Prabowo Subianto. Dan inilah tertawanya Kan Anies Kodari. kepada Prabowo. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional, bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan, ini mana nih kamera ya, tolong anak abah jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada gitu. Sorry ya, sorry ya, terus jawab. Iya. Itu jawaban anak abah. Sorry. Iya, enggak, itu jawabannya Prabowo. Sorry ya gitu. Terus kan etika apa dibilang? Oh ya. Etika ndasmu. Etika ndasmu. Anies Baswedan mengatakan bahwa etika bagaimana punya etika. Anies diberikan dukungan, diberikan kemudian biaya ya untuk nyalon dan memenangkan Pilgub Jakarta. Namun demikian balasannya sungguh keterlaluan. Bagaimana mau punya etika? Memberikan nilai 11 dari 100 adalah suatu penghinaan yang luar biasa. Sebetulnya apa sih alasannya Anies Baswedan tega memberikan nilai 11 dari 100? Dan inilah jawabannya. Pak Anies tega ngasih nilai Prabowo 11 dari 100. Ini dia. Meskipun saya belum tentu milih Prabowo, tapi kalau melihat debat semalam itu jadi sedih coy. Bahkan kita bisa melihat sendiri bagaimana ekspresi Prabowo sampai geleng-geleng. Karena yang aneh di sini konteksnya harusnya Pak Anies itu memberikan pertanyaan kepada Pak Ganjar. Kemudian Pak Ganjar menjawab. Tapi kenapa pertanyaannya justru seperti itu? Kalau Pak Ganjar memberi nilai 5 dari 10, mungkin masih bisa disebut nilai. Tapi kalau misalnya nilai 11 dari 100, itu kebangetan. Karena kalau kita lihat berita, ranking militer Indonesia itu ada di peringkat 13 dari 100. Bahkan Pak Prabowo sendiri pada saat ditanya oleh Najwa Shihab untuk menilai seorang Anies Baswedan, jawaban Pak Prabowo itu sebagaimana seorang negarawan, di mana rakyat yang berhak menilai, bukan seorang personal. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada hal yang melatar belakangi kenapa Pak Anies sampai mengasih nilai sekecil itu? Ya karena kalau kita lihat, Pak Anies itu kan murah senyum, tapi ternyata nyelekit juga ya. Beda dengan debat Presiden Amerika yang nyerang personalnya luar biasa, tapi memang culture mereka seperti itu. Kalau debat capres di Indonesia kayak di Amerika, mungkin bisa terjadi lempar-lemparan mic coy. Tapi gimana menurut kalian? Kalian tuh gak? Ya memang itulah bahwa tidak punya etika ya, sudah diberikan pertolongan, didukung menjadi calon gubernur, bahkan dijadikan gubernur, namun demikian Anies Baswedan tidak memberikan balasan yang baik atau berterima kasih, namun malah memberikan nilai 11 dari 100 kepada Prabowo Subianto yang menolong.